Pemirsa Silet RCTI, rumah tangga pasangan fenomenal Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak pernah sepi dari kejutan. Di tengah hangatnya perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11 tahun, publik dikejutkan oleh sebuah foto. Foto yang menampilkan kebersamaan Nagita dengan Rafattar, Rayanza, dan juga Lily justru membuat netizen salah fokus. Perut Nagita yang terlihat membuncit dalam foto itu langsung memicu spekulasi. Doa-doa agar Nagita hamil anak keempat pun membanjiri kolom komentar. Kebahagiaan publik kian bertambah ketika Raffi memposting foto mereka berlima bersama di atas kasur. Secara tersirat, Raffi pun meminta doa agar segera dikaruniai anak keempat. Lebih menguatkan spekulasi publik, panggilan teteh yang disematkan Raffi dan Gigi untuk si bungsu Lily seolah menjadi kode bahwa Lily akan segera punya adik. Dan si sulung Rafattar pun terang-terangan ingin punya adik lagi. Ini gara-gara foto ini, orangnya Kak Gigi tuh hamil tuh gitu. Oh iya, doain aja ya guys. Ayo. Doain ya, dia masih tidur tuh. Ma, Tante Lili, ada lagi. Kembar Kembar cowok-cowok. AA atau Tante Lili? Doain. Istri saya hamil, doain biar istri hamil Bang Sudi. Nggak apa-apa, karena Rafattar, Rayanza sama Lily pengen punya adik lagi. Tak hanya itu, kebiasaan Nagita yang belakangan suka berdandan juga disambut netizen sebagai tanda bahwa calon anak keempat mereka akan berjenis kelamin perempuan. Raffi Ahmad bahkan sempat berkata, seraya menjanjikan bahwa sang istri memang akan hamil lagi di akhir tahun 2025. Namun di tengah begitu banyak spekulasi, Sultan Andara pun akhirnya angkat bicara. Kemarin, Raffi mengklarifikasi langsung kabar yang beredar. Ia meminta doa atas rencana kehamilan anak keempat. Namun menegaskan bahwa sang istri belum hamil, bahkan kini sedang datang bulan. Namun dia tak memungkiri, sangat ingin menambah momongan dan berharap launching anak keempat mereka bisa terwujud di tahun 2026. Lantas benarkah Raffi dan Nagita saat ini memang tengah menjalani program untuk kehamilan anak keempat mereka? Tahun ini hamil. Lu hamil beneran? Tahun ini kamu hamil ya? Enggak, belum hamil, doain. Ya ada suka dandan karena lagi ada Lily. Halo Dek. Ya anniversary yang penting doa aja supaya kita langgeng dunia akhirat. Terima kasih. Hamil anak keempat gimana nih? Belum hamil, doain aja, niatnya pingin. Tapi itu termasuk Belum ngidam. Ini lagi baru datang bulan. Nanti kita habis datang bulan baru datengin anak. Enggak, belum. Tapi pengennya sih di 2026 mudah-mudahan launching anak baru. Pengennya lagi. juga bukan Apa aja. Yang paling penting sehat dan tapi udah mempersiapkan kayak Program pakai gitu? baju, Ya makanya macam. Nagitanya biar sehat dulu yang paling penting. Ya alhamdulillah kalau memang nanti dikasih rezeki anak lagi gitu. Ih, saya udah nggak bisa hidup tanpa cucu-cucu. Kayaknya udah saya nggak tahu deh kalau nggak ada mereka, nggak tahu gitu. Di sisi lain, Nagita Slavina memang dikenal sebagai sosok ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya. Kehadiran Lily, anak perempuan satu-satunya yang kini sangat dimanjakan, menambah lengkap kebahagiaan mereka. Momen haru Nagita yang kerap menangis saat bersama anak-anaknya, seperti saat ulang tahun Lily dan Rayanza bernyanyi, menunjukkan betapa besar cinta Nagita kepada buah hati. Ya,
Rencana kehamilan anak keempat ini seolah menjadi hadiah terindah bagi Raffi dan Nagita setelah 11 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Semoga impian mereka memiliki anggota keluarga baru di tahun 2026 segera terwujud. Terima kasih yang udah ngasih tahu. Kabur aja, jangan kelihatan supaya itu tetek dia, tetek Doain aja, doain. Tapi ke depannya bagaimana Pak? Sudah siap? Ya kalau rezeki ya dikasih anak alhamdulillah. Mohon doanya. Dikasih anak alhamdulillah. Mohon doanya. Belum usai kehebohan isu kehamilan Nagita Slavina, Raffi Ahmad juga kemarin lagi-lagi membuat publik terkejut dengan rencana besarnya. Bukan bisnis atau liburan mewah, melainkan kunjungan ke penjara dengan pengamanan super ketat, Nusa Kambangan. Hal itu diungkapkan Raffi saat menghadiri sebuah acara gerakan anti narkoba untuk anak muda Indonesia akhir pekan kemarin. Sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi membenarkan akan berangkat ke sana dalam waktu dekat. Namun di balik misi itu muncul pertanyaan besar. Benarkah Raffi juga sekaligus akan menjenguk Ahmad Zoni yang saat ini mendekam di balik jeruji besi lantaran kembali terjerat kasus narkoba? Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Karena sejak awal kasus Amar mencuat, pihak Amar sempat menyebut ingin meminta bantuan Raffi Ahmad sebagai utusan presiden dan juga sahabat sesama artis. Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS, ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Raffi Ahmad yang sekarang ya beliau itu Pak Raffi Ahmad ini jadi staf khusus presiden. Memang banyak media yang menanyakan ke kami apa benar Raffi akan membantu Ahmad Zoni. Ya secara ke kita kan tidak ada. Tapi kalau sesuai dengan tugasnya, kalau menurut saya itu sah-sah saja. Memang tupoksinya lah sesuai dengan tugasnya Raffi kan. Karena membidangnya staf khusus presiden ya, yang memperjuangkan pemuda dan olahraga, yang menyebatan juga ke Pak Presiden, menurut saya itu kalau itu dilakukan ya kita malah mendukung. Terkait kabar rencana Raffi Ahmad yang akan mengunjungi Nusa Kambangan pun ternyata membawa angin segar dan harapan bagi orang-orang terdekat Ahmad Zoni. Khususnya sang calon ibu mertua hingga kekasih Amar yang menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Menurutnya sebagai sahabat dan juga publik figur yang pernah mengalami kasus serupa, Raffi tentu dapat memahami betapa terpuruknya Amar saat ini. Bersama Dr. Camelia, kekasih Amar, sang calon ibu mertua pun mengaku siap untuk ikut ke Nusa Kambangan dan menjenguk Amar secara langsung di sana. Ya itu saya langsung hatinya langsung manis gitu ya, adem banget dan berharap segera Raffi pergi karena kan juga udah pernah dulu akan membantu Amar dan Raffi Ahmad juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi merasakan bagaimana keterpurukannya semuanya itu di luar kemampuan sebagai manusia yang utuh gitu ya. Dan saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, dan saya juga merasa sangat bahagia, apalagi kok bisa bersama dengan Pak Menteri. Ya, aku cuma sebagai seorang terdekatnya dia cuma bisa bilang
banyak berdoa aja lah, sabar, kuat gitu. Keluarga masih sangat mendukung Bang Amar mau gimana pun keadaannya Bang Amar ya. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang keluarga pada give up sama Bang Amar, gua capek, gua dengerin ini pusing. Enggak, itu nggak ada guys, itu nggak ada, itu bohong ya. Gue masih kesini, gue masih sayang sama abang gue gitu loh. Ya pastilah kalau misalnya siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Selain kabar kehamilan Nagita hingga Raffi Ahmad yang ingin berkunjung ke Lapas Nusa Kambangan, yang paling jadi sorotan pekan ini setelah sempat menghebohkan sejak Rabu minggu lalu dan langsung dikonfirmasi oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehari setelahnya, pasangan Raisa dan Hamish Daud akhirnya buka suara terkait kabar perceraian mereka kemarin. Lewat unggahan bersama di media sosial, pasangan yang menikah pada 3 September 2017 ini menyatakan bahwa keputusan berpisah diambil dengan pertimbangan matang dan kesepakatan bersama setelah melalui proses panjang secara pribadi sebelum akhirnya diketahui publik. Raisa menambahkan, perceraian ini bukan bentuk menyerah, melainkan upaya bijaksana dalam menyingkapi keadaan yang mereka hadapi. Ungkapan hati Raisa pun dibenarkan oleh Milano sebagai kuasa hukumnya tadi malam. Setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang, kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing. Keputusan ini kami ambil bersama dan telah cukup lama kami proses dalam ruang pribadi kami masing-masing. Sebelum akhirnya berita ini sampai ke kalian, kami berharap agar masing-masing dari kami dapat menemukan kedamaian dan bisa terus bertumbuh sebagai individu, sebagai orang tua Zalina, dan sebagai pekerja profesional di bidang kami masing-masing. Hubungan kami tetap baik, meski berubah. Yang tidak akan berubah adalah cinta kami kepada Zalina. Tulis Raisa dan Hamish Daud. Ada masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya. 22 bulan Oktober 2025. Sidang pertama nanti itu tanggal 3 November. Yang jelas gugatan itu gugatan cerai, bukan cerai talak. Kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Intinya semua permasalahan sudah saya rasa sudah dibicarakan dengan baik-baik dan ini akan selesai dengan baik-baik. Memang pengacara Raisa udah lama bukan untuk urusan ini aja sebenarnya. Udah menyampaikan pada publik ya intinya akan ada proses selanjutnya bahwa ya ini doakan aja ini selesai baik-baik lah. Intinya sudah dibicarakan dengan baik-baik. Pasti kan bakal tahu sendiri kan. Jadi kalau di Islam sih bilangnya jadi orang baik aja tapi nggak usah capek-capek pengen ngebuktiin gitu. Usut punya usut, penjelasan terkait ini terjadi bukan karena Raisa menyerah. Ternyata sudah sempat diucapkan Raisa di sebuah podcast jauh sebelum kabar perceraiannya mencuat. Karena aku pernah ngomong ini juga di dalam relationship aku. Aku bilang, aku bukannya nyerah tapi bijaksana. Ini terjadi bukan karena kami menyerah, tapi kami berusaha bijaksana. Tapi sebenarnya kayak kalau kita berdua sama-sama jujur sama diri kita sendiri, ini bijaksana gak sih kita untuk mengambil jalan ini? Kalau buat aku, Hamish tuh orangnya dia passionate banget. Passionate in what he does, in life, in me, dan dia dari pertama nggak pernah ragu sama aku, jadinya aku juga nggak ada alasan untuk ragu sama dia. Dia tuh ada selalu nge-support semua yang saya pengen jalanin, membuat saya jadi manusia yang lebih baik. Dia sangat percaya, sangat komitmen dengan saya, dan she loves me and it's the energy yang saya perlu. Sementara itu, pasca heboh gugatan cerainya di media sosial, viral juga video Raisa dengan mata sembab saat berada di bandara dan akan terbang mengisi sebuah acara resepsi pernikahan di luar kota.
Netizen pun langsung menduga Raisa habis menangis semalaman yang mungkin saja terkait perceraian yang ia hadapi. Kayak gini rasanya jadi vlogger. Malu nggak sih? Enggak, kamu harus bisa. Diliatin orang kan, kayak Itu sampai beli. jadi kita itu kan sekarang ke Lombok ada acara festival, terus habis itu besok kita mau surprisein orang wedding gitu. Kita mau jadi wedding crasher gitu, seru deh. Harus pakai gini. Kenapa? Ayam Caliwang. Sekarang setlist aku udah mulai di atas panggung tuh udah mulai lagu galau semua. Biasanya kalau kita bisa menghayati sebuah lagu, kalau kita bisa ngasih sebuah ciri khas atau flavor kita sendiri, itu jadinya bisa bisa terasa milik kita. Gitu. Lagu-lagu galau tuh emang lagu yang yang kayak buat nemenin gitu kan. Orang galau tuh kan sebenarnya minta ditemenin, minta di ngertiin. Tidak hanya viral terkait kondisi Raisa dengan mata sebabnya, belakangan viral pula ucapan Hamis Daud saat tampil di sebuah podcast bersama Luna Maya yang ingin Raisa hanya menjadi ibu rumah tangga. Hal ini sontak mematik hujatan netizen yang menilai Hamis egois lantaran mengusik kecintaan Raisa pada dunia nyanyi yang telah membesarkan namanya. Ibu rumah tangga. Kenapa? You know, dari kecil aku juga, my dream was to have a stable home. You know what I mean? Like to have we grew up together, you know, like my upbringing. Tapi pengen banget punya kayak stable home yang kayak anak diurus, there's food, there's stuff yang kayak mungkin dulunya nggak dapet experience itu fully. Jadi aku pengen banget, my dream to have a... Jadi ibu tuh sangat sulit dan menurut aku orang yang bisa bikin itu kelihatan mudah tuh hebat banget. Bagi saya ini ada pekerjaan yang sangat sulit tapi rewardnya juga sangat luar biasa gitu dan saya bangga sama diri saya sendiri karena saya bisa menjalani ini, saya bisa jadi ibu, saya bisa ngurusin anak yang saya nggak tahu apa-apa tentang seorang bayi, terus saya menjadi sangat dekat dan menjadi belahan jiwa saya. Itu benar-benar sesuatu yang sangat powerful. Di sisi lain, Raisa sendiri dikenal sebagai pencipta dan pelantun tembang-tembang galau. Bahkan di setiap konsernya, mantan kekasih Kinan Pierce ini juga kerap curhat tentang kegalauan hatinya yang diduga ada kaitannya dengan kehidupan rumah tangganya saat ini yang ternyata tengah tidak baik-baik saja. Mirisnya, penyanyi kelahiran 6 Juni 1990 yang sudah 8 tahun menikah dengan Hamis ini juga mengakui jika manusia memang paling mahir menutupi perasaan hatinya sendiri. Benarkah hal ini juga menjadi curhat colongan Raisa tentang dirinya? Kita adalah orang yang paling mahir untuk menyembunyikan isi hati kita yang sebenarnya. Kelihatan baik-baik aja paling pintar. Kelihatan gak ada masalah, nomor 1. Apalagi kalau ngelihat TikTok kamu, Instagram kamu kayaknya happy terus. Padahal kalau curhat, kayaknya ceritanya beda deh. Gak ada yang tahu di hatinya gimana kan. Soalnya di atas panggung tuh kayak itu rilisku justru gitu. Karena di dunia nyatanya mungkin nggak terlalu bisa, karena satu dan lain hal tidak terlalu bisa gua dan ekspresi. Mungkin kalau di kalangan teman-teman dekat bisa, tapi kalau misalkan enggak kan ya harus jaga ngomongan, harus jaga sikap, harus jaga ini segala macam. Jadi makin lama tuh semakin bukan tertutup sih sebenarnya, cuma jaga lah gitu. Seiring dengan bayang-bayang perceraian yang menyasar rumah tangga Raisa dan Hamis Daud,
tak bisa dipungkiri juga jika di tahun 2025 ini dunia hiburan tanah air memang diwarnai oleh sejumlah kasus perceraian artis ternama yang bahkan sampai disebut netizen sebagai tahun paling membuat patah hati karena banyaknya yang bercerai juga sedang proses bercerai. Mulai dari Sherina Munaf, Baskara Mahendra yang resmi bercerai pada awal Februari 2025 yang disebut karena alasan terlalu sibuk hingga membuat perselisihan terjadi. Berikutnya ada Baim Wong, Paula Verhoeven yang resmi bercerai pada April 2025 sempat diwarnai kehadiran orang ketiga dari teman dekat Baim sendiri yang kini dibantah Paula dan sampai ajukan banding hingga sempat terjadi perebutan hak asuh anak. Selanjutnya ada Acha Septriasa dan Vicky Karisma yang bercerai pada Mei 2025. Disebut-sebut Vicky sampai berkali-kali ucap kata talak, bahkan Acha sampai alami lebam di tangan. Yang tak kalah jadi sorotan adalah perceraian Arya Saloka dan Putri Anne pada Mei 2025. Walau netizen menduga adanya orang ketiga, namun hingga kini tak terbukti dan tak diklarifikasi. Kemudian ada perceraian Aziza Salsya, pemain bola timnas Pratama Arhan yang bercerai pada September 2025 yang diwarnai dugaan orang ketiga dan cinta sendirian. Selain itu, beberapa pasangan artis lain juga masih dalam proses sidang cerai. Antara lain Eza Gionino, komedian Bedu, Dahlia Polan, dan Fandi Christian. Tasya Farasya hingga yang tengah panas sampai 4 kali ajukan gugatan cerai ada Andre Taulani dan Eri. Nih Pak Haji dan persiapannya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik untuk semua. Capek nggak sih Pak Haji bolak-balik pengadilan Pak Haji? Ya ini kan perjuangan. Pemirsa Silet, konflik hukum antara Ashanti dan mantan karyawannya Ayu Khoirun Nurisa mencapai babak baru dan semakin panas. Setelah sempat membuat kehebohan dengan membalas melaporkan Ashanti ke polisi, Ayu kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia resmi ditahan oleh penyidik Polres Tangerang Selatan menyusul penetapannya sebagai tersangka. Penahanan Ayu dilakukan sejak akhir pekan kemarin dan direncanakan berlangsung selama 20 hari ke depan untuk proses pemeriksaan atas laporan Ashanti, yakni kasus dugaan penggelapan. Ayu diduga memasukkan dokumen dan tanda tangan Anang Hermansyah. Lalu benarkah Ayu telah mengakui perbuatannya dan ia berdalih melakukan hal tersebut karena dorongan kebutuhan menopang hidup keluarga besarnya? Meskipun demikian, pihak Ayu meragukan jumlah kerugian fantastis 2 miliar rupiah yang dilaporkan oleh pihak Ashanti. Ya udah terlanjur, prosesnya kan udah berjalan, ya udah kita jalan aja sekalian. Bahwa klien kami ini telah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan. Telah resmi ditahan atas dugaan terkait pemalsuan dokumen. Saudari Ayu mengakui atas kehilafan itu. Saudari Ayu mengakui atas kehilafan. Tanda tangan Mas Anang yang dipalsukan. Tanda tangan Mas Anang yang dipalsukan. Kalau dari keterangan dari Saudari Ayu itu karena kebutuhan untuk menopang keluarga besarnya. Pada saat udah ketahuan kamu melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, tiba-tiba kamu melawan dengan cara apapun, ini anak memang dipengaruhi atau justru beliau yang mempengaruhi, saya nggak ngerti. Intinya cara yang digunakan sekarang ini ya zolim. Cara yang digunakan sekarang ini ya zolim. Di sisi lain, Ashanti menyambut baik penahanan Ayu. Ashanti meyakini laporannya sudah matang secara bukti dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Ia bahkan sempat menyindir gugatan 100 miliar rupiah yang dilayangkan Ayu sebelumnya yang kini justru berujung pada penahanan dan dinilai tidak realistis. Tak berhenti di situ, Ashanty dan tim berencana melayangkan gugatan balik kepada Ayu. Mereka merasa dirugikan dan jika dihitung kerugian itu melebihi angka 500 juta rupiah. Meskipun kini nasibnya di ujung tanduk, namun kubu Ayu Khairun Nurisa tidak tinggal diam. Mereka balik mengecam dan menuduh pihak Ashanty telah menghapus chat WhatsApp milik Ayu saat ponselnya dirampas oleh pihak manajemen Ashanty. Pada prinsipnya kami menyambut baik karena kepolisian sudah bertindak objektif dan baik untuk melakukan satu laporan kami. Ada laporan tentang UITE, ada laporan tentang pencemaran nama baik, dan yang terakhir ada laporan tentang hak kekayaan intelektual. 100 miliar. Aku yang sudah diambil uangnya, aku yang sudah dihancurkan waktu itu dengan berbagai hal, terus tiba-tiba dia mau menyelamatkan diri dengan cara yang begini yang nggak pantas. Allah nggak tidur. Dan terindikasi WhatsApp-nya dihapus. WhatsApp-nya Ayu dihapus. Bahaya loh. WhatsApp orang, di handphone orang dalam penguasaan mereka, itu dihapus. WhatsApp dihapus itu tidak. Lawyernya sendiri atau Ayu mengakui pada saat dikembalikan HP-nya, WhatsApp-nya masih aktif. Sekarang sepertinya udah bukan lagi mau cara-cara baik, tapi mau cara yang apapun aja deh. Yang ini nggak bisa, pakai cara ini. Yang ini nggak bisa, pakai cara ini. Hantam aja semua cara, gitu kan nggak bisa ya. Setali 3 uang dengan Ashanty, aktris FTV Nadia Almira juga tengah berkasus hukum dengan drama yang cukup pelik, bahkan berlangsung sejak 12 tahun lalu yang kembali memanas. Yakni kasus kecelakaan dengan korban bernama Adnan masih belum menemukan titik terang. Kekecewaan Nadia memuncak saat mengetahui bahwa pihak keluarga Adnan nyatanya telah melaporkan dirinya ke polisi. Padahal sebelumnya kedua belah pihak disebut telah mencapai kesepakatan damai. Bahkan Nadia sudah kembali memberikan uang bantuan. Namun keluarga Adnan malah melaporkan dugaan kabar bohong dan fitnah yang dilontarkan Nadia Almira dalam sebuah podcast. Keluarga Adnan merasa pernyataan Nadia di media telah memicu hujatan bertubi-tubi dari warganet sehingga mereka memilih menempuh jalur hukum untuk meluruskan fakta. Mediasi yang digelar polisi di Satlantas Jakarta Timur, sayangnya ketegangan yang terjadi selama pertemuan membuat proses mediasi gagal mencapai kesepakatan damai. Dan kini Nadia pun mengaku bingung apa yang diinginkan keluarga Adnan. Memang dari mereka kayaknya masih ada yang ngeganjel, masih ada yang belum selesai dan kita nggak tahu itu apa sebenarnya gitu. Kan kemarin nuntut muncul sudah, nuntut datang sudah datang. Nuntut komunikasi, sudah ada komunikasi. Terus nuntut bantuan sudah juga, walaupun jumlahnya mungkin nggak banyak ya, nggak bisa kayak dulu lagi. Tapi sudah, ya saya nggak ngerasa ngefitnah, saya nggak ngerasa saya bohong. Saya cuma bicara apa yang saya ingat aja. Korban ini kan cacat, dari awal kita berharap ini gitu. Kita berharap kan supaya korban ini dapat dibantu lah. Untuk biaya pengobatan segala macam. Kita menunggu tunjukkan dong, kan nggak bisa hanya lip saja nih. Niat baik ini, saya mau kok membantu segala macam, tapi hanya statement, nggak bisa. Menyikapi langkah hukum yang diambil oleh keluarga Adnan, kini giliran Nadia Almira dan tim kuasa hukumnya yang mengambil sikap tegas. Mereka bertekad akan melaporkan balik keluarga Adnan. Keputusan ini diambil karena Nadia merasa sangat kecewa dan tidak terima dengan sikap keluarga Adnan yang berbalik arah. Padahal sebelumnya telah terjadi perdamaian. Merasa nama baiknya tercemar dan dituduh menyebar fitnah, ia pun kini sudah menyiapkan bukti-bukti lengkap. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk melaporkan balik pihak keluarga Adnan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tak hanya itu, Nadia juga mengaku adanya pengancaman yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab. Jadi
dugaan pencemaran nama baik, dugaan fitnah. Jadi ada beberapa pasal nanti yang akan terkait. Ancaman ada, cuman waktu itu memang ada beberapa yang saya baca yang isi DM-nya mengancam. Setelah itu saya nggak baca lagi. Jadi saya nggak buka-buka lagi DM karena saya takut ya baca DM yang isinya ancaman itu. Ada resmi kita dan status kita korban. Mana kepastian hukumnya dari LP ini? Buktikan, tunjukkan dong. Meninggalkan peliknya konflik Nadia Almira dengan keluarga Adnan, di lain kisah, kehidupan Aziza Salsya pasca resmi bercerai dari pemain bola Timnas Pratama Arhan kini masih terus menjadi sorotan publik. Apalagi belakangan ini, Aziza dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan sosok pria bernama Nadif Zahiruddin. Keduanya pun semakin seiring terlihat bersama seperti saat bermain pedal. Hal tersebut pun menuai pro dan kontra, terutama karena status perceraian Aziza dan Arhan yang bisa dibilang masih sangat baru dan masih masa idah, yakni 90 hari pasca bercerai sejak 29 September 2025. Andre Rosiade, ayah dari Aziza Salsya, akhirnya angkat bicara. Ditemui secara eksklusif oleh tim Silet saat membuka usaha barunya di bidang kuliner, Andre yang juga merupakan anggota DPR itu menyebut bahwa hubungan putrinya hanya sebatas pertemanan biasa. Ia menganggap bahwa hal tersebut cukup wajar, sebab Arhan sendiri juga sosok yang memiliki banyak teman. Orang berteman kan boleh-boleh saja. Nggak ada orang berteman ya, kan berteman wajar-wajar aja berteman. Berteman kan ada, Arhan juga banyak temannya juga. Tak hanya itu, Andre pun buka-bukaan mengenai berakhirnya pernikahan Aziza dan Arhan, sosok yang dulu ia sebut sebagai menantu kesayangan. Dirinya menyatakan bahwa perceraian anaknya telah diputuskan secara resmi oleh pengadilan. Sebagai orang tua, Andre mengaku telah mengingatkan berbagai hal kepada Aziza, termasuk pentingnya kesabaran dalam membina rumah tangga, mengingat Aziza masih tergolong sangat muda. Kan udah ada putusan pengadilannya. Saya rasa kan dia udah tahu bagaimana menjalani hidup, ya tentu kita sudah mengingatkan berbagai hal sama Aziza. Tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Mencekam, lapangan pedal ambruk, pengunjung panik berhamburan, termasuk para selebritis yang akan bertanding. Di tengah demam padel yang tengah melanda masyarakat, termasuk di kalangan selebritis, sebuah insiden mencekam justru terjadi kemarin. Saat atap sebuah lapangan padel di kawasan Jakarta Barat tiba-tiba saja ambruk usai dihantam hujan dan angin kencang. Padahal di lokasi tengah digelar pertandingan padel para selebritis. Ambruknya atap lapangan sontak membuat puluhan penonton serta para selebritis yang tengah bertanding seperti Tasya Farasya, Desta, Tia Arista, serta sederet selebritis lainnya berhamburan keluar lapangan guna menyelamatkan diri mereka masing-masing. Momen mencekam ini pun sempat diabadikan oleh Tasya Farasya yang sudah sempat bertanding. Wah, semua sih. Oh my god. Yang terkuat.
sampai main karena tiba-tiba qadarullah di lapangannya rubuh guys. Itu benar-benar kayak film Final Destination, tiangnya tiba-tiba copot plok gitu, terus yang lain kayak plok rubuh guys. Habis itu di lapangan tenisnya. Nah, gue lagi toilet, terus Putra nelfonin, emang ada suara plentang, emang kayak gitu sih. Cuma gue pikir, paling itu thunder nggak itu apa tuh namanya? Ya itu. Terus Putra bilang, "Yang kamu di mana Yang? Ini rubuh Yang lapangannya." Wah, aku langsung buru-buru keluar. Kaget banget dan yang dikhawatirkan tuh teman-teman kan pada main di situ gitu. Jadi paling lebih mikirin itunya sih, ada korbannya kah atau gitu. So far sih katanya nggak ada sih. Emang aku diupdate juga dia dari grup itu karena teman aku ada yang di sana. Usai terjadinya insiden, pihak penyelenggara pertandingan langsung memberikan pernyataan resminya terkait insiden yang terjadi serta keberlanjutan pertandingan. Tadi momen tertraumatize gue di lapangan pedal. Tadi kita udah denger kan, hujannya kenceng banget. Terus anginnya kenceng, mana di atas ada kipas. Terus gentengnya udah gerak-gerak. Awalnya kita kira petir doang. Kira kipas jatuh, kipasnya udah kelihatan jatuh di lapangan tenis. Kipas jatuh, habis itu mulai ambruk. Di situ semua orang udah mulai panik kan. Padahal awalnya cuma ngeliat doang, ini udah kelar kok. Tiba-tiba pas kita lari, kita ngambil tas, makin parah lagi. Iya, ada itu salah satu yang aku suka juga sih sebenarnya courtnya. Ya ini aja lah, maksudnya ya prihatin aja. Kebetulan saya yang sedang ada di meja turnamen, itu posisinya tuh meja turnamen itu menghadap ke lapangan yang roboh. Jadi benar-benar meja turnamen kita tuh sama tribun itu deket banget. Jadi pas hujan itu sekitar pukul 1, jam 1-an itu pas kita lagi mau makan siang, tiba-tiba ada angin, kemudian di tribun itu ada suara kayak sobek gitu. Terus habis itu setelah suara sobek kita langsung evakuasi penonton-penonton yang di tribun. Dari tim kita suruh mikrofon masih nyala, semuanya pada disuruh keluar semuanya. Kemudian setelah udah pada turun baru ada suara patah, kemudian roboh. Yang semua itu ada salah satunya Desta, Tasya Farasya, terus Valentino Jebret, terus Rio Dewanto dan Kak Atika Hasiolan, terus Rizky Kinos, banyak sih Mas. Iya pasti sih hati-hati kayak, tapi kan yang namanya musibah kita nggak pernah ada yang tahu ya. Paling ya apa yang harus kita lakukan aja sih yang memang harus jadi concern kita. Selain ambruknya atap lapangan padel, hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan banyak pohon yang tumbang di seputaran kawasan elit Jalan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bahkan pohon tumbang sempat menghantam sebuah mobil mewah yang kabarnya sampai menewaskan pengemudi mobil tersebut. Suasana dan keadaan mencekam itu sempat pula diabadikan secara langsung oleh Atta Halilintar saat hendak pulang ke rumahnya yang juga berlokasi di kawasan Pondok Indah. Wah, Allahu Akbar. Ini akarnya copot loh. Masya Allah, semoga nggak ada korban. Nggak bisa jalan guys, keluar rumah guys. Tumbang. Aku sih kita harus lebih hati-hati aja sih, lebih waspada sehari-hari kita dalam keseharian kita terhadap bencana. Kan kita nggak pernah tahu kan dengan apa yang terjadi. Lagi-lagi viral, Nisa Sabian dan Ayus mulai tampil berdua dengan perut Nisa yang terlihat makin besar dan komentar Riri Fairuz tentang kehamilan Nisa Sabian. Menepikan insiden mencekam ambruknya atap lapangan pedal, di media sosial lagi-lagi viral video Nisa Sabian dan Ayus Sabian yang tengah berada di sebuah toko karpet.
Pasalnya, setelah sebelumnya Nisa saat di atas panggung dengan memakai busana yang longgar, kini di video terbaru, perut Nisa terlihat mulai membesar, yang menandakan kehamilannya. Netizen pun sontak mengkaitkan kehamilan Nisa dengan kabar grup Sabian yang akan hiatus. Benarkah keputusan hiatus grup Sabian lantaran usia kehamilan Nisha yang sudah mendekati saat melahirkan? Ini karya penutup perjalanan 1 dekade Sabian. Pernikahan Ahmad Fairuz terjadi pada tanggal 4 Juli tahun 2024. Sah secara negara maupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sah secara negara maupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Fairuz dengan Khairun Nisa. Mas kawinnya berbentuk cincin emas seberat 3 gram, ditambah lagi dengan uang sebesar Rp200.000. Sementara itu, saat ditanya soal kabar kehamilan Nisha, Riri Fairuz, mantan istri Ayus, enggan berkomentar. Riri berdalih tidak ada kepentingan dirinya untuk tahu terkait kehamilan Nisa. Apalagi Ayus juga tidak pernah membicarakan hal itu dengannya lantaran memilih fokus membahas soal kedua buah hati mereka. Nggak tahu, aku udah nggak tahu. Tapi gimana menanggapinya kan? Kalau misalnya bener hamil, artinya kan anak-anak kan nanti bakalan punya adik dari ya nggak tahu. Bukan gimana tuh? Kan urusan aku. Nggak tahu ya. Hanya anak aku harusnya menjadi aku kan nggak ada urusan. Tapi siapa? Tapi Mbak Riri sendiri dengar nggak sih kalau memang mereka sudah menikah? Nggak banyak cerita, nggak banyak omong dan nggak banyak tanya sih. Lebih kayak kalau ngobrol, kalau cerita ya depan anak-anak aja. Kalau lagi ada anak-anak juga jarang ke rumah, biasanya Ayu saja. Oh, jadi mereka berdua jarang ke rumah, nggak pernah ketemu. Berarti belum sampai ketemu sama anak-anak? Nggak tahu ya, aku nggak pernah nanya juga. Masalah rumah tangga Ayu sih, saya sebagai orang tua ya, kalau dia rumah tangganya langgeng ya kita bersyukur aja. Kalau dia seperti ini sih, ya sekarang saya dengar 2 minggu yang lalu sudah nikah, ya silakan aja tanya Ayusnya gitu.